Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farida Sukma Perwitasari. Di sini kita lanjut pada pembahasan tutorial pengisian aplikasi Atlas pada indeks C, completing and reporting. Nah, kita mulai dari C110, kemudian C120, C200, dan C300. Nah, pertama-tama kita masuk di bagian C1110. Ya, pada bagian indeks ini yaitu tentang materialitas, tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait audit dan unaudit. Kita bisa lihat dari nilai pada kolom selisih antara audit dan unaudit yang menunjukkan angka 0 atau tanda strip pada selisih audit vs unaudit. Nah, ini semua menunjukkan bahwa nilai dari materialitas keseluruhan sebesar 64.761.639 rupiah. Dan materialitas pelaksanaannya sebesar 42.095.65 rupiah. Dan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi sebesar 1.262.852 rupiah. Ini adalah sama persis seperti sebelumnya maupun sesudah proses tahap audit. Nah, kesimpulannya di sini dapat diisi berdasarkan hasil evaluasi akhir, tidak terdapat perbedaan yang material antara tingkat material awal yang ditetapkan auditor dan hasil audit akhir. Penyesuaian yang dilakukan atas kesalahan pencatatan penjualan dan konsinyasi bersifat tidak material secara keseluruhan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, selisih penilaian kembali tingkat materialitas dinilai tidak material dan tidak mempengaruhi opini auditor. Karena tidak ada selisih di antara saldo audit dan audit, maka tidak ditemukan adanya salah saji yang signifikan dalam penentuan materialitas ini. Nah, dengan status KKP komplit, kita bisa lanjut pada indeks selanjutnya yaitu C120. Nah, bagian ini kita masuk pada final analytical procedure atau prosedur analisis terakhir yang merupakan bagian penting dari indeks completing and reporting. Nah, prosedur ini mencakup dua bagian yaitu C120.1 dan bagian C120.2. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke bagian C120.1. Nah, pada bagian ini lihat dari hasil perbandingan antara saldo akun tahun 31 Desember tahun 2018, saldo akhir tahun, dan saldo periode lalu pada 31 Desember 2017. Kita lihat pada acuan total aset. Nah, kita lihat pada acuan total aset yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2.721.293 rupiah. Dan pendapatan sebesar 4.046.430.000 rupiah.
Nah, kita perlu perhatikan kolom perubahan periode. Perubahan periode di sini untuk melihat fluktuasi signifikan. Apakah terjadi perubahan besar dalam investasi naik 100% dan utang usaha turun 75,26%. Nah, berdasarkan hasil analisis perbandingan laporan keuangan antar periode, ini harusnya diisi. Nah, jadi di bagian deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan, yang bagian kas dan setara kas itu mengalami peningkatan dan yang sangat signifikan. Nah, pada bagian pajak dibayar di muka, yaitu perubahan ini dianggap wajar dan tidak menunjukkan risiko salah saji material. Nah, yang di bagian investasi, deskripsi analisis perbandingannya, perusahaan melakukan penanaman modal atau penambahan investasi baru pada periode 2018. Nah, yang terakhir pada utang usaha. Deskripsi analisis perbandingannya yaitu penurunan utang usaha yang sangat signifikan ini adalah indikator positif bahwa perusahaan berhasil melunasi sebagian besar kewajiban jangka pendeknya dalam periode berjalan. Nah, kesimpulannya, hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material dengan status KKP komplit. Lalu kita kembali ke indeks C120.2. Selanjutnya adalah bagian C120 bagian 2, yaitu analisis rasio keuangan. Nah, sebelum menghitung rasionya, kita harus memastikan data yang digunakan untuk menghitung rasio sudah lengkap dan akurat. Data utama di sini mencakup aset, ekuitas aset bersih, pendapatan, HPP, EBT, EBITDA, liabilitas, dan EBIT. Hingga perhatikan bahwa untuk tahun 2018, data audit dan unaudit adalah sama pada seperti indeks material final. Perlu dilihat pada bagian EBIT dan EBITDA menunjukkan angka yang negatif, yaitu 19.353.707 rupiah untuk 2018, yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Meskipun keterangan di bawah menyebutkan earning positif, menunjukkan laba, ini adalah area yang perlu dicermati. Selain itu, kita juga menggunakan data seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta data beban operasional dan pendapatan atau beban lain-lain yang terlihat tidak ada saldonya, seperti beban operasional, pendapatan lain, dan beban lain-lain. Nah, kesimpulan dari hasil di indeks C120.2 ini diisi dengan hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material dengan status KKP komplit. Nah, selanjutnya kita kembali ke konten. Nah, langsung kita masuk pada bagian C200, yang dimana di sini kita akan masuk pada review pengungkapan laporan keuangan. Lalu kita klik tanda merah. Nah, di sini kita harus mengisi PSAK.
yang PSAK 1 yang dimana ini tentang penyajian laporan keuangan. PSAK 1 mewajibkan laporan keuangan mencakup beberapa komponen inti di kolom sumber. Nih, kolom sumber nih. Kita bisa lihat pada referensi PSAK pada bagian laporan keuangan lengkap. Ini PSAK 1 pasal 10. Nih, bagian ini. Pertama-tama kita harus memastikan laporan keuangan perusahaan klien PT Kertas Makmur ini telah mencakup komponen-komponen utama pada PSAK 1. Nah, bagian komponen laporan keuangan harus mencakup hal-hal berikut: pernyataan posisi keuangan pada akhir periode PSAK 1 2014. Pasal 10A itu kita kasih tanda ya. Terus pernyataan laba atau rugi komprehensif lainnya menghasilkan untuk periode ini ya juga. Bagian pernyataan perusahaan ekuitas untuk periode ini kita isi bagian ya, dan untuk seterusnya kita isi sesuai dengan PSAK 1 pasal 10. Ini berarti pada kertas makmur telah memenuhi semua persyaratan umum pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 1. Nah, kita kembali berdasarkan kesimpulan dan status KKP, review pengungkapan telah memadai. Selanjutnya kita masuk ke PSAK C300. Tentang penelaah mutu. Kita masuk pada penelaah mutu. Pada indeks A1110 dengan nama indeks analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dengan kesimpulan resiko penerimaan klien adalah high. Nah, ini semua sudah terisi secara otomatis. Nah, bagian indeks A120 alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya dengan kesimpulan alokasi jam kerja sudah memadai. Nah, pada bagian yang A220 prosedur analisis awal dan audit strategi memorandum awal dengan penjelasan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa terdapat resiko salah saji material pada akun piutang usaha, penjualan, persediaan, dan pembelian. Nah, selanjutnya pada bagian A230 pemahaman entitas dan lingkungan. Pada penjelasan kesimpulan yaitu terdapat risiko salah saji material dan hasil pemahaman entitas dan lingkungannya, terutama pada akun kas dan setara kas, persediaan, piutang usaha, penjualan, dan utang pajak. Nah, ini bagian ini semua sudah terisi otomatis. Lalu bagian kesimpulan kita isi dengan penelaah mutu telah memadai dengan status KKP komplit. Nah, hasil penelaah mutu ini menunjukkan bahwa seluruh proses audit telah sesuai dengan kebijakan KAP dan SA 220. Penelaah mutu dinilai memadai. Nah, kita kembali ke awal. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang bagian indeks C1110 hingga C300. Untuk indeks selanjutnya, nonton di video tutorial berikutnya.